Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Sadela dengan NPM 23411115 dari kelas MNJ 23B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai critical review. Critical review adalah analisis kritis dan evaluasi mendalam terhadap karya akademik atau literatur tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai validitas, kualitas, dan kontribusi karya tersebut terhadap bidang ilmu terkait. Tujuan critical review yang pertama ada menilai kualitas, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan karya. Yang kedua ada mengevaluasi kontribusi, menentukan seberapa besar kontribusi karya tersebut di bidang ilmu. Yang ketiga ada mengeksplorasi argumen, memeriksa keabsahan argumen dan metodologi yang digunakan. Yang keempat ada menyediakan perspektif baru, menyajikan sudut pandang baru atau berbeda terhadap topik yang dibahas. Tahapan menulis critical review yang pertama membaca dan memahami karya, yaitu baca karya secara menyeluruh, pahami argumen utama, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Yang kedua, membuat catatan, identifikasi poin-poin penting dan argumen utama, catat bagian yang kurang jelas atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Yang ketiga ada analisis kritis. Analisis kritis, evaluasi keakuratan dan relevansi informasi, tinjauan validitas, metodologi, dan data yang digunakan, analisis kekuatan dan kelemahan argumen. Yang keempat ada menyusun kerangka review, pendahuluan, memperkenalkan karya yang direview dan menyatakan tujuan review. Ringkasan, sampaikan ringkasan singkat dari karya tersebut. Analisis kritis, diskusikan kekuatan dan kelemahan karya. Dan kesimpulan, berikan evaluasi keseluruhan dan rekomendasi. Selanjutnya ada kriteria penilaian dalam critical review. Yang pertama ada kejelasan argumen. Apakah argumen yang disampaikan jelas dan logis? Yang kedua ada kualitas metodologi. Apakah metodologi yang digunakan sesuai dan valid? Yang ketiga ada relevansi literatur. Apakah karya tersebut relevan dalam bidang ilmu yang dibahas? Yang keempat, kekuatan bukti. Apakah data dan bukti yang disajikan mendukung argumen? Yang kelima ada originalitas. Seberapa orisinal dan inovatif karya tersebut. Selanjutnya, keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama ada analisis kritis, yang kedua penelitian, yang ketiga penulisan, yang keempat pemahaman konteks. Selanjutnya contoh struktur critical review. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi informasi dasar tentang karya, judul penulis, publikasi, pernyataan tujuan critical review. Yang kedua ada ringkasan karya, ringkasan singkat tentang konten, argumen, dan tujuan karya. Yang ketiga ada analisis kritis, pembahasan kelebihan karya, kekurangan karya, evaluasi metodologi dan data yang digunakan. Yang keempat ada kesimpulan, kesimpulan dari analisis kritis, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau perbaikan. Yang selanjutnya ada contoh praktis critical review. Yang pertama ada artikel penelitian, yang kedua buku akademik, yang ketiga esai atau tesis. Jadi menulis critical review membutuhkan keterampilan analitis yang kuat dan pemahaman mendalam tentang topik yang dibahas dengan mengikuti tahapan yang sistematis dan menggunakan kriteria penilaian yang jelas.
Critical review dapat memberikan evaluasi yang komprehensif dan konstruktif terhadap karya akademik. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.